Gini, kalau Anda mau masuk di GPSD Mujizat Raja itu, Anda punya hidup harus lurus. Kalau Anda punya hidup nggak lurus, Anda nggak akan kuat dengar khotbahnya pendeta Bakir. Karena kudis-kudis menumpang tetap terbas. Ya saya ini pusing juga dengar orang kalau dengar khotbah pendeta yang ondo-ondo cemar, saudara mau diberkati. Mereka bilang amin. Tapi yang lucunya aneh, tapi nyata ini pendeta-pendeta ini semua nanti pada waktunya akan dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak tegas untuk menegur jemaatnya. Jemaatnya bisnis jahat tidak berani ditegur. Bisnis segala macam yang tidak benar, pendeta tidak berani tegur. Persepuluhan yang tidak benar, pendeta terima saja. Kalau ada yang hasil judi menang 1 miliar, lalu bawa persepuluhannya berapa? Kalau 1 miliar berapa persepuluhannya? 100 juta. Kalau pendeta senang nggak terima 100 juta? Senang aduh. Tapi kalau itu hasil judi pendeta terima bagus, kira-kira bagus tidak? Itu membawa malapetaka bagi hidupnya. Banyak hamba Tuhan melayani Tuhan tidak suka menegur jemaat kalau hidup dosa, hidup tidak benar, nggak berani mereka. Jemaat bisnis, jual rokok, jual minuman keras, gembalanya nggak berani. Malah gembalanya berdoa di warungnya, Tuhan berkati warungnya biar sukses. Waduh, ini gembala upahan. Makanya ada banyak gembala yang jahat. Yang jahatnya kapan? Ketika melihat jemaat melakukan yang tidak benar dan tidak berani menegur, itu gembala upahan, gembala yang jahat. Jadi kalau kita mau kumpul orang, hanya kumpul orang saja sampai di dunia mati selesai, tapi neraka tempatnya, tempatnya. Saya mau kita semua ke surga, amin. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kita harus pastikan kita masuk surga. Nah kalau mau ke surga berarti tidak hidup dosa. Kalau masih hidup dosa, maaf. Masih kompromi dengan dosa, maaf. Masih gemar dosa, maaf. Masih senang dosa, maaf. Alkitab berkata surga itu bukan tempat orang berdosa, tetapi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus yang sudah ditebus dari segala lumpur dosa, yang mau dibenarkan, yang mau disucikan, yang mau memberi hidupnya, hatinya buat firman Allah. Amin. Jadi tidak ikut Tuhan tapi masih cakap diri dan dunia, maniso dan dunia. Dunia ini enak ya, dia manis, lebih manis dari madu katanya. Tapi Alkitab bilang dosa kalau sudah matang dia melahirkan maut. Orang kalau tetap tinggal dosa terus satu waktu selesai. Namanya pendeta nipu-nipu orang juga. Pas pelepasan jenazah, pendetanya khotbah, Tuhan, kami semua percaya, hamba-Mu percaya bahwa almarhum sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Terbalik dia itu pendeta. Padahal yang mati karena mabuk. Masa orang mabuk ada di pangkuan Bapa di surga? Masa Tuhan pangku orang yang mabuk? Jangan bohong-bohong. Makanya kalau jemaat tidak hidup benar, datang
Dia sudah tua, sudah 90, 100 tahun, lalu meninggal, hidupnya nggak benar, bahaya. Umurnya panjang saja, tetapi dia tidak masuk surga. Umur panjang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa membaharui segala keadaan yang tidak benar, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu, mati masuk neraka. Tuhan batasi umur manusia 120 tahun saja karena dosa. Coba baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat 3. Supaya kita tahu, supaya kita rame-rame minta sama Tuhan. Ini semua orang Kristen ini kebanyakan berpatokan pada Pemazmur pasal 91 kalau tidak salah itu ya. 90 ya. Itu kalau 70 puji Tuhan, 80 itu sudah dibaringi dengan penderitaan, pipi sendiri, sendiri, senter urus katanya. Siapa bilang? Mari kita buktikan ini di firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 3, tolong baca. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya. Rohku tidak akan selama-lamanya Tinggal di dalam manusia. tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umumnya akan 120 tahun saja. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya, kesukaran, penderitaan. Lihat konteksnya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu doa Musa, api Allah. Nah, kebanyakan orang Kristen ambil ini. Makanya orang Kristen pada umumnya kirko nggak terlalu jauh. 70, 80, 70, 80. Saya lari di sini. Iblis tipu manusia. Padahal Tuhan kasih manusia umur panjang 120 baru mati. Ternyata di Asia Tenggara bangsa Jepang itu orang yang paling umpannya umur panjang. Itu 200 sampai 300 umur mereka. Ya, kemarin itu ada 235 baru mati. Karena mereka menjaga pola makan mereka. Ya, makanan yang berkarbohidrat itu dikurangin. Jadi kalau mau umur panjang juga jangan kalau makan. Hati-hati, harus ada batasnya. Salomo bilang kalau besar nafsumu taruh pisau di. Nah, jadi saya juga harus taruh pisau di. Semua kita masing-masing bukan balas saja. Hidup tidak dosa. Ini saudara firman Allah bilang bahwa hidup orang yang tidak dosa berarti dia harus hidupnya sesuai kebenaran. Amin. Amin. Orang yang tidak hidup dosa berarti hidupnya tidak bercela, tidak jahat, tidak hidup dalam hawa nafsu, tidak memiliki apa, harus memiliki kesucian hati, bisa menjadi berkat, menjadi orang yang baik, tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Bisa disut ini. Ada disut? Nah, sudah ini. Sudah? Sudah dicatat Bapak Ibu? Ya, saya ambil beberapa ayat saja. Orang yang tidak hidup dosa tidak kompromi. Matius 5 ayat 37. Tolong dibacakan buat saya.
Matius 5 ayat 37. Jika hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari setan. Jadi kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu setan permainan. Jadi jangan bohong-bohongan. Kalau ya, tidak. Jangan bohong. Lebih dari itu sama permainan setan. Jadi jangan sampai kita dipermainkan oleh setan. Bohong terus. Istri bohong sama suami. Suami bohong sama istri. Terima gaji 13, 14, bilang belum. Mama jangan marah. Bapak ada terima lalu. Tadi ada huru hara di bak lalu ketemu lari. Saya tahu tuh uang kan jatuh di mana. Padahal kasih bibir. Padahal kan sudah sangko di lain. Yang marah. Saya harap kita tidak bohong sama pasangan kita. Kita jujur. Amin. Coba kita lihat 3 Yohanes pasal 3 Yohanes 1 maksudnya ayat 11. Coba cepat. Tolong baca. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak apa? Ternyata orang yang berbuat jahat itu tidak pernah melihat Allah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa nangkap apa yang saya maksud? Bisa paham? Jangan ada ngangguk-ngangguk tapi nggak paham. Ya, hanya bisa dicatat di kamera Bapak Ibu, handphone Bapak Ibu, smartphone. Tapi bisa yang di YouTube juga bisa menikmati. Saya percaya firman Tuhan pada kesempatan ini menolong kita semua. Jangan nanti kita sama seperti orang yang dikatakan Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan lidah bibir mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kita semua ada di sini karena kita mau ikut perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Amin. Kita mau tunduk sama perkataan firman Allah. Makanya kita ada di sini untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita biar firman Tuhan 2 hal ini biar membawa berkat bagi hidup saudara dan saya. Tadi yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua kita hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita lakukan satu pujian seperti wanita mengurapi. Ya, biar pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Nyanyi lagu ini dengan kesungguhan hati. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara. Haleluya. Seperti
Yesus kau baik bagi sekali lagi katakan seperti wanita mengurapi menangis di bawah demikian hidupku kau mengasihi Yesus engkau baik bagi sampai akhir ku berdoa ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan memperbaiki hidupmu tetap setia sampai menanti janjimu sampai ku dapatkan lakukan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian